Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safin Khadijah Cahaya Putri, nomor absen 25. Di sini saya akan menyampaikan tentang koloid. Koloid merupakan campuran heterogen dari dua zat atau lebih di mana partikel-partikel zat berukuran antara 1 hingga 1000 nanometer yang terdispersi atau tersebar merata dalam medium zat lainnya. Perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi terletak pada kondisi campuran tersebut. Larutan merupakan campuran yang homogen sehingga tidak dapat dipisahkan antar komponennya. Koloid merupakan campuran heterogen yang komponennya tersebar rata dalam media, dan suspensi merupakan campuran heterogen yang komponennya dapat dipisahkan dari media karena tidak tersebar merata. Dispersi merupakan penyebaran merata dua fase, yakni fase terdispersi dan medium terdispersi. Untuk menentukan jenis koloid dapat dilihat dengan memperhatikan fase terdispersinya. Apabila fase berbentuk cair, maka koloid bernama emulsi. Apabila padat, maka bernama sol, dan apabila gas, maka bernama busa atau buih. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel. Apabila fase terdispersi berupa zat padat dan fase pendispersi adalah gas, maka nama dari koloid tersebut adalah aerosol. Untuk contoh dari aerosol adalah asap dan debu di udara. Apabila fase terdispersi merupakan zat padat dan fase pendispersi adalah zat cair, maka nama dari koloid tersebut adalah sol. Contohnya adalah sol emas, sol belerang, tinta, dan cat. Jika fase terdispersi berupa zat padat dan fase pendispersi berupa zat padat pula, maka nama dari koloid tersebut adalah sol padat. Contohnya yakni gelas berwarna dan intan hitam. Apabila fase terdispersi merupakan zat cair dan fase pendispersi adalah zat gas, maka nama dari koloid tersebut adalah aerosol. Contohnya adalah kabuk. Apabila fase terdispersi merupakan zat cair dan fase pendispersi merupakan zat cair pula, maka nama dari koloid tersebut adalah emulsi. Contohnya yakni susu, santan, dan minyak ikan. Apabila fase terdispersi merupakan zat cair dan fase pendispersi merupakan zat padat, maka nama dari koloid tersebut adalah emulsi padat. Contohnya yakni jeli, mutiara, dan opal. Apabila fase terdispersi merupakan zat gas dan fase pendispersi merupakan zat cair, maka nama dari koloid tersebut adalah buih. Contohnya yakni buih sabun dan krim kocok. Yang terakhir, apabila fase terdispersi merupakan zat gas dan fase pendispersi merupakan zat padat, maka nama dari koloid tersebut adalah buih padat. Contohnya yakni karet busa dan batu apung. Terdapat 8 sifat koloid, yakni efek Tyndall, gerak Brown, elektroforesis, adsorpsi, koagulasi, koloid pelindung, dialis, koloid liofil, dan koloid liofob. 1. Efek Tyndall. Efek Tyndall merupakan efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid sehingga tampak lintasan berkas sinar. Oleh karena itu, hanya sedikit sinar yang diteruskan. Pada kehidupan sehari-hari, efek Tyndall dapat dilihat saat cahaya sorot lampu mobil pada malam hari atau pada pagi hari yang berkabut. 2. Gerak Brown. Gerak Brown merupakan gerak dengan arah zigzag atau tidak beraturan dari partikel koloid yang diakibatkan adanya benturan antara partikel koloid dengan medium pendispersi, sehingga mengakibatkan koloid tetap stabil, homogen, dan tidak mengendap. 3. Elektroforesis. Elektroforesis merupakan gerak partikel koloid karena pengaruh medan listrik. Untuk melakukan elektrolisis, larutan dimasukkan dengan batang elektroda yang disambungkan dengan sumber arus DC. Partikel-partikel dalam koloid akan bergerak ke elektroda yang berlawanan. Dari sinilah diketahui mana koloid yang bermuatan positif dan mana yang bermuatan negatif. Contoh pemanfaatan elektroforesis pada koloid yakni pengurangan zat pencemar udara. 4. Sifat absorpsi. Sifat absorpsi merupakan penyerapan terhadap partikel, ion, atau senyawa lain sehingga partikel koloid menjadi bermuatan. Misalnya koloid FeOH3 yang bermuatan positif karena permukaannya menyerap ion H+. 5. Koagulasi.
Koagulasi merupakan penggumpalan partikel koloid sehingga membentuk endapan karena rusaknya stabilitas sistem koloid. Koloid pelindung. Koloid pelindung merupakan suatu koloid yang ditambahkan pada koloid lain agar diperoleh koloid yang stabil tetapi tidak menyebabkan koagulasi karena hanya melapisi partikel koloid sehingga melindungi muatan koloid. Contohnya, pada pembuatan es krim digunakan gelatin untuk mencegah pecahan kristal besar es atau gula dan menjaga kestabilan es krim. 7. Dialisis. Dialisis merupakan proses penghilangan ion-ion yang mengganggu kestabilan koloid dengan penyaringan. Contohnya adalah proses pemisahan hasil metabolisme dari darah oleh ginjal. 8. Koloid liofil dan koloid liofob. Koloid liofil merupakan koloid yang partikel terdispersinya menarik medium pendispersinya, sedangkan koloid liofob merupakan koloid yang partikel terdispersinya tidak menarik medium pendispersinya. Apabila medium pendispersinya berupa air, maka disebut sebagai koloid hidrofil dan koloid hidrofob. Sol hidrofil dan sol hidrofob memiliki perbedaan dalam beberapa aspek, seperti kekuatan efek tindal, stabilitas, reversibilitas, zat penyusun, viskositas, dan mudah atau tidaknya untuk menggumpal. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.